saya akan mempresentasikan hasil tulis karya ilmiah saya dengan judul Pengaruh Media Sosial bagi Remaja Saat Ini, khususnya siswa-siswi kelas 11 IPS 7 SMAS Regina Pacis Bejawa. Nama penulis Maria Yulianti Uki. Abstrak, media sosial adalah suatu sistem yang menghubungkan pertukaran informasi antara seseorang dengan orang lain. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial terhadap siswa-siswi kelas 11 IPS 7 SMAS Regina Pacis Bejawa. Hasil penelitian yang dilakukan adalah menggunakan media sosial ternyata berpengaruh besar terhadap anak remaja. Banyak sekali muncul pengaruh yang dialami oleh remaja, baik itu secara positif maupun negatif. Kata kunci itu terdiri dari dua, yaitu media sosial dan remaja. Kata pengantar, puji dan syukur pada Tuhan atas penyertaannya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Media Sosial bagi Remaja Saat Ini, khususnya siswa-siswi kelas 11 IPS 7 SMAS Regina Pacis Bejawa. Terima kasih juga buat guru pembimbing yang telah membantu dalam membimbing dan menyusun karya ilmiah ini. Artikel ini juga saya buat sesuai dengan dasar pengetahuan saya. Jika ada kata dan penjelasan yang kurang dipahami dan juga tata bahasa yang digunakan kurang baku, berbagai saran dan kritikan yang mendukung sangat saya harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan artikel ini untuk lebih baik lagi. Daftar isi. Kata pengantar, daftar isi terdiri dari bab 1, pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab 2 itu kerangka teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. Media sosial adalah media yang memiliki jaringan luas tanpa batas. Selama masih terjaga dari tidur, para remaja hidup di dunia musik dan bunyi. Kata Georgie Gallup JR, dengan kata lain, kehidupan remaja terbentuk karena ada sesuatu yang dihasilkan oleh media. Di era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Penyebaran informasi dari dalam maupun dari luar dengan mudah dan cepat kita ketahui. Dengan adanya media sosial dapat membantu kita dalam beberapa hal. Misalnya, kita dapat mencari informasi dengan mudah dan cepat. Kita mampu menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain ketika kita menggunakan beberapa media sosial. Media sosial bagi para remaja merupakan hal yang paling penting. Mereka juga tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman. Namun, dengan adanya media sosial, media sosial menjadikan seorang seakan dirinya lebih terbuka di hadapan orang banyak atau publik, khususnya para kaum remaja. Media sosial juga tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Di zaman yang semakin maju dan canggih ini, banyak remaja yang salah menggunakan media sosial. Di saat bersamaan, media sosial menjadi sangat dipengaruhi oleh apa yang diinginkan oleh remaja. Media sosial dapat mengubah tindakan dan perilaku seseorang. Kita seakan lebih dikuasai oleh media sosial itu sendiri. Rumusan masalah. Apa saja batasan yang harus dilakukan oleh remaja kelas 11 IPS 7 dalam menggunakan media sosial? Kedua, dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial bagi kaum remaja. Ketiga, faktor apa saja yang membuat remaja sangat tertarik bahkan tercandu dalam menggunakan media sosial? Rumusan tujuan penelitian. Dapat mengetahui batasan-batasan yang harus dilakukan remaja kelas 11 IPS 7 dalam menggunakan media sosial. Mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial bagi kaum remaja. Dan yang terakhir, mengetahui faktor yang membuat remaja
sangat tertarik bahkan tercandu dalam menggunakan media sosial. Berikutnya, manfaat penelitian. 1. Dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh media sosial bagi remaja. Kedua, seberapa jauhnya remaja kelas 11 IPS 7 SMASK Regina Pacis Bejawa menggunakan media sosial. Berikutnya, metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode pustaka dan wawancara. Berikutnya bab 2, kerangka teori. Pertama itu menurut kamus online Merriam-Webster, media sosial adalah suatu saluran atau sistem komunikasi informasi atau hiburan. Lebih khusus, media sosial lebih merujuk pada alat-alat komunikasi yang dirancang untuk menjangkau sejumlah banyak orang. Yang kedua, B.K. Lewis 2020. Media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan seseorang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Yang ketiga, Chris Brogan 2010. Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadi berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Bab 3, pembahasan. Berhubungan dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang pesat membuat daya pikir manusia semakin lemah. Dari hasil survei 11 IPS 7, ternyata banyak menggunakan media sosial tidak pada waktunya. Di saat sedang belajar pun masih ada kesempatan untuk online. Waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua pun berkurang. Di era globalisasi ini juga banyak sekali muncul tantangan yang harus pintar manusia dalam memanfaatinya. Jangan karena media sosial membuat kita seakan lupa diri, bahkan lupa segalanya. Di sini kita akan mengetahui beberapa hal seperti berikut. 1. Batasan-batasan yang harus dilakukan oleh seorang remaja dalam menggunakan media sosial. Misalnya, menggunakan media sosial secara bijak dan baik secara bertanggung jawab supaya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikutnya, dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Pertama, dampak positif. Dampak positif itu dapat menambah informasi yang lebih luas. Kedua, mengetahui perkembangan dunia luar. Ketiga, mengetahui informasi dari dalam maupun dari luar negeri. Keempat, menambah banyak teman melalui media sosial. Dan yang kelima, bisa mendapatkan uang dari hasil jual beli online. 2, 3. Yang keenam, waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang. Dan yang ketujuh, remaja menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar karena banyak menghabiskan waktu untuk internet. Berikutnya, faktor yang membuat remaja itu sangat tertarik bahkan tercandu dalam menggunakan media sosial. Misalnya, pada saat seorang mengupload fotonya di media sosial dan di sini banyak orang yang memberi tanggapan. Disitulah remaja akan terus mengupload fotonya sehingga secara tidak sadar ia sudah kecanduan. Dan berikutnya bab 4, penutup. Penutup itu terdiri dari kesimpulan. Media sosial adalah saluran atau sarana komunikasi secara online di dunia maya. Para pengguna media sosial melakukan komunikasi, interaksi, dan saling mengirim pesan. Media sosial menjadi sangat penting bahkan bermanfaat bagi orang yang menggunakannya.
Namun di sisi lain, media sosial tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Media sosial dapat membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat pun menjadi jauh. Yang sulit menjadi mudah, dan berat pun menjadi ringan. Saat ini, banyak remaja ketika ada masalah, mereka sering memuatnya di media sosial. Itu sebenarnya sudah salah dalam menggunakannya. Saran: diharapkan remaja dapat mengatur penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Remaja juga bisa mengetahui manfaat baik yang diperoleh dari penggunaan media sosial. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendidik dan mengawasi anak remajanya. Karena remaja itu emosionalnya belum stabil. Yang terakhir itu daftar pustaka. Gallup Georgie 2007, Remaja dan Media, Jakarta Pakaraya. http://ambar 2007, pengertian media sosial menurut para ahli, pakar komunikasi.com. Terima kasih.